Ya. Oh, yang tadi Ibu mau jawab. Bentar, saya ini ada telepon. Bentar ya. Ya. Gimana mau jawab tadi siapa? Ya, Lita mau jawab. Life skill itu Life tuh skill. yang mungkin bisa berempati dan bersimpati ke orang lain. Eh, Itu? mungkin terus juga bisa memecahkan masalah. Gak tahu sih Bu, sepertinya seperti itu. Itu ya. Gimana yang lain? Komunikasi dengan orang lain Ya. gitu Bu. Apa? Mengomunikasikan. Mengkomunikasikan. Ya kayak menjelaskan sesuatu atau berbicara dengan orang lain, membuat lawan bicara mengerti apa yang kita bicarakan, itu juga termasuk life skill gitu nggak sih Bu? Ya mungkin bisa jadi ya efek berkomunikasi kemampuan juga life skill ya. Ketika kita pinter ngomong, pinter menyampaikan pesan itu life skill. Tadi Lita apa Lita? Empati, simpati, sama memecahkan Empati, masalah. empati, oke, empati ya, empati, bersimpati gitu ya, memiliki empati dengan orang lain, bersimpati masuk life skills. Ada lagi yang tahu? Izin menambahkan, Bu. Silakan Ahmad. Kalau menurut saya definisi dari life skill itu kan kemampuan dalam menunjang kehidupan gitu ya. Berarti termasuk kayak yang tadi udah disebutkan kayak kemampuan berbicara. Kalau kemampuan lain seperti dalam emosional, empati, simpati. Kalau kemampuan lain misal keterampilan yang termasuk seperti soft skill ataupun hard skill. Begitu, Bu. Oke. Ini nanti kita mau ngisi yang warna merah nih, life and career skills ya. Life skills and career skills, apa yang dibutuhkan untuk di sini gitu kan. Ya, tadi sudah ada beberapa. Mungkin ada lagi yang menambahkan? Mampu ngapain lagi? Membuat keputusan, Bu. Oke, decision making ya. Ya. Bu, adaptasi masuk nggak sih Bu, adaptasi? Adaptasi masuk nggak ya? Mungkin ya. Ya. Adaptasi. Waktu keuangan itu bisa nggak, Bu? Apa, Mbak? Manajemen keuangan. Manajemen waktu. Bu, kemampuan untuk menghadapi tuntutan. Kemampuan untuk menghadapi tuntutan dan tantangan.
Maaf ya, ini sinyalnya di kantor ternyata tidak stabil juga. Tadi listriknya sempat mati segala macam. Ya, tadi menyambung ya. Life skill, betul ya. Tadi kemampuan berpikir kritis, membuat keputusan, beradaptasi, kemudian berpikir kreatif, lalu hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk berkolaborasi itu juga antara lain hal-hal yang berkaitan dengan life skill, ya. Bisa memecahkan masalah, kemudian memiliki hubungan personal yang baik gitu ya. Nah, itu yang antara lain life skill itu seperti itu. Kemudian di dalam abad 21 itu juga kemampuan untuk memiliki skills dalam pembelajaran dan berinovasi. Pembelajaran tidak monoton gitu ya, tidak hanya cuman ceramah melulu gitu, tapi bervariasi ya, berbagai metode pembelajaran diterapkan. Nanti kita akan belajar lebih jauh berkaitan dengan hal ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki skills terhadap informasi, ya, media dan teknologinya, gitu ya. Jadi itu wajib ya. Kemudian kesemuanya ini harus berstandar, artinya gini. Dikatakan memiliki skills itu skills dalam pembelajaran atau learning skills itu jika ditandai dengan apa itu ada standarnya dan ada asesmennya, diuji gitu maksudnya. Makanya Anda sebagai mahasiswa sekarang itu harus memiliki apa? Memiliki kompetensi. Sertifikat kompetensi, ya. Nah, karena itu sertifikat kompetensi itu adalah tanda atau pernyataan dalam bentuk jurusan. Kapan ada pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi untuk mahasiswa. Ya, kemudian harus ada kurikulumnya dan instruksi yang jelas. Ya, kita ada kurikulum ya. Anda di sini punya kurikulum 2000. Anda itu pakai 2000 berapa ya? 2020 ya, kurikulum 2020. Kemudian ada aturan pelaksanaannya atau instruksinya. Kemudian ada proses professional development atau pengembangan staff gitu ya. Misalnya nanti ketika orang staff di situ kurang ahli, secara kontennya nggak ahli ya disekolahkan. Kalau dia nggak ahli di bidang teknologi informasi ya mungkin dikursuskan gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dan learning environment atau lingkungan pembelajaran yang sehat, yang menyenangkan ya, yang memiliki daya dukung yang kuat terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Nah, ini adalah framework untuk 21st century learning, ya, seperti ini. Nah, ini yang tadi kita bicarakan ya. Life and career skill, memiliki keterampilan dalam hidup dan berkarir. Tadi antaranya betul ya, fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, terampil berkaitan dengan hubungan sosial dan budaya, produktif itu berarti dia kreatif, kritis gitu ya, dan akuntabel, bertanggung jawab, dan seterusnya. Itu life and career skill. Kemudian kalau yang berkaitan dengan learning and innovation skills itu ada kreatif dan inovatif, bisa berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan berkolaborasi. Oke, ya. Bisa menerapkan pembelajaran yang bersifat inovatif
membuat siswanya nanti bisa berpikir kritis, siswanya terampil berkomunikasi dan berkolaborasi, gitu ya. Ya, kemudian yang warna ungu ini informasi, media dan teknologi itu cirinya apa? Nah, melek informasi. Anda dapat mata kuliah apa ini? Digital informasi yang ada digital. Literasi digital, Bu. Literasi digital. Nah, iya. Informasi digital. Ya, literasi. Dapat ya? Itu Iya, ada. itu diajari apa? Di situ isinya apa? Mata kuliah ini. Tentang ada UU ITE, tentang menggunakan Mendeley juga ada, Bu. Terus Hoax juga ada, Bu. mengenali hoax atau bikin hoax? Ada Mengenali artificial hoax. intelligence juga. Oke, terus apa lagi? Menggunakan internet dan teknologi secara bijak gitu. Ya. Ya, itu melek informasi ya, melek literasi digital ya. Ini melek TIK dan seterusnya. Memang nanti ya, Ibu pesankan ini penting untuk Anda. Ya, Anda itu kalau lulus dari sini, jangan hanya ngerti ilmu tentang pendidikan biologi, ngerti tentang biologi tok. Itu sangat kurang. Anda harus terampil berbahasa Inggris dan terampil menggunakan teknologi informasi. Itu syarat minimal. Kalau saya mengatakan syarat yang kalau ada tambahan yang lain itu syarat minimal itu. Ya, karena jangan berharap lapangan pekerjaan Anda itu hanya menjadi guru di sekolah. Itu sangat terbatas. Ya, sangat terbatas terus terang. Jadi harus punya kemampuan untuk berkreasi, berinisiatif, memiliki inovasi, kreatif, dengan didukung kemampuan tadi. Selain Anda memahami konten biologinya, Anda juga memiliki kemampuan dalam hal menggunakan teknologinya. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini kita lanjut ke ini, nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, kita lanjut ke ini betul tadi diagram Venn ya. Keren, Anda bisa masih ingat diagram Venn. Diagram Venn ini ada irisan-irisannya. Kita akan bahas satu persatu. Ini apa sih, Bu? Gitu ya. Makanan apa sih, Bu? Nah, ini adalah diagram yang menggambarkan ya keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Apalagi guru di abad 21, Pak, seperti Anda itu. Dan nanti kalau Anda jadi guru, kalaupun tidak jadi guru misalnya ya, tapi Anda tetap akan hidup di abad 21 kan? Insya Allah ya. Nah, kalau itu, maka pengetahuan ini, kemampuan ini tetap diperlukan. Ya, kalau guru wajib punya ini. Kita lihat satu-satu. Yang warna biru ini, content knowledge atau CK. Oke. Tolong saya dibantu kalau Anda belajar di sini ya, di pendidikan biologi, maka content knowledge Anda itu apa? Tentang flora, fauna gitu, Bu. Hanya itu? Maksud di biologi Anda belajar flora fauna tok? Umumnya tentang flora dan fauna. Tentang sel? Iya, sel juga bisa. Molekuler, genetika? Ya tentang ilmu-ilmu kebiologian ya. Content knowledge-nya itu ilmu kebiologian, ilmu-ilmu biologi Anda itu content knowledge maksudnya. Tapi penting nggak itu bagi seorang guru? Menguasai content knowledge. Penting nggak? Penting, Bu. Penting ya, guru itu tidak hanya bisa mengajar, tapi harus paham content knowledge dan bisa mengembangkannya. Kuncinya di situ. Siswa Anda akan maju, akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi, memiliki kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi itu ketika gurunya menguasai. Dan penguasaan itu diawali dari penguasaan materi. Maka di jurusan pendidikan biologi UNES ini Anda dibekali dengan materi kebiologian.
mulai dari semester 1 sampai semester 6. Ya. Dan Anda harus kuasai itu. Harus kuasai itu. Yang guru itu ya harus pinter. Guru kok nggak pinter gimana ya? Agak repot ya kalau guru nggak pinter. Tapi yang penting berikutnya adalah tidak hanya pinter materi, tapi dia juga menguasai bagaimana cara mengajarkannya. Itu yang disebut dengan pedagogical knowledge. Nah, ini yang membedakan Anda dengan mahasiswa prodi murni, biologi murni. Anda itu harus juga mempelajari pedagogical knowledge. Ya, misalnya di mata kuliah kependidikan. Yang semester 1 sudah ada atau belum ya? Mata kuliah kependidikan ada nggak? Pengantar ilmu pendidikan sudah dapat? Belum, Ibu. Yang Anda sudah dapat apa ya? Pedagogical knowledge. Belum ada? Belum ya? Bu. Oke, mungkin nanti sih semester 2 ya. Semester kedua itu sudah mulai ada, entah itu manajemen sekolah atau bimbingan konseling, itu semester berapa ya? Ada manajemen psikologi pendidikan, ada tuh. Kemudian nanti ada strategi belajar mengajar, ada PPBio itu apa? Lupa singkatannya. Evaluasi, nanti ada tentang belajar tentang media, belajar tentang berbagai macam pendekatan, dan seterusnya, strategi pembelajaran yang menyenangkan, itu pedagogical content knowledge-nya. Ya. Nah, kemudian pedagogicalnya itu, Anda nanti akan tahu apa sih itu pendekatan, apa sih itu metode, apa sih itu model, itu. Nah, kemudian ada technological knowledge. Kira-kira apa ya technological knowledge yang Anda tahu? Bisa dimukakan? Misalnya apa? Penguasaan dalam iptek gitu nggak, Bu? Misalnya kalau iptek apa? Misalnya kalau misal di kelas itu ada fasilitas LCD gitu, Bu. Itu kan maksudnya kayak teknologi, kayak barang yang barang maju gitu kan, Bu. Terus bisa menggunakan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya gitu, bisa nggak, Bu? Oke. Jadi menguasai teknologi ya. Teknologi itu teknologi apapun itu ya sebetulnya, technological knowledge itu kemampuan menguasai teknologi. Gitu. Nah, sekarang dua lingkaran ini kalau ditumpukan ada irisan-irisan ya. Kita lihat dulu yang irisan nomor TPK. Ya. Technological knowledge, TK dulu ya, yang Ibu tanyakan tadi. Misalnya Anda menguasai teknologi informasi, Anda pinter bikin film, gitu ya. Anda ngerti cara membuat aplikasi-aplikasi. Anda menguasai itu, teknologi informasinya. Kemudian atau Anda terampil membuat sesuatu lah ya, yang memanfaatkan teknologi begitu. Itu adalah technological knowledge. Kemudian kalau itu kita iriskan dengan pedagogical knowledge, jadinya technological pedagogical knowledge atau TPK yang diberi warna jambon. Apa itu contohnya? Jadi menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Maksudnya itu, irisan yang jambon itu menunjukkan kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Technological pedagogical knowledge. Bisa memberikan contoh? Kalau di masa pandemi ini banyak ini kita pakai teknologi, penguasaan teknologi. Misalnya apa? E-learning, Bu. E-learning ya, yang kita ini e-learning yang di Elena kita itu ya. Apalagi?
YouTube mungkin ya, melihat video animasi tentang sesuatu, misalnya proses sistem apa ya, kalau mata kuliah Anda itu apa yang sudah ada, itu menggunakan YouTube. Anda menggunakan Google Form untuk misalnya LKPD ya, misalnya LKPD atau lembar kerja siswa itu dibuat dalam bentuk Google Form, kemudian siswa mengerjakan di situ, itu sudah termasuk technological pedagogical knowledge. Bisa dipahami? Jadi menggunakan teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itu adalah technological pedagogical knowledge. Bisa dipahami? Permisi Bu, kalau untuk Zoom juga termasuk atau enggak? Zoom itu teknologinya ya. Kalau Zoom itu digunakan untuk proses pembelajaran, ya itu termasuk. Ya, karena tidak semua orang menguasai bisa menggunakan Zoom loh ya. Kalaupun bisa, ya hanya terbatas, tidak bisa mengeksplorasi Zoom itu bisa untuk apa saja sih. Termasuk Zoom. Terima kasih. Ya. Termasuk aplikasi-aplikasi di internet ya, yang untuk pembelajaran ya. Banyak toh aplikasi-aplikasi yang di internet berguna untuk misalnya mengolah tidak hafal, itu ada technological pedagogical knowledge. Kemudian kalau antara technical knowledge dan antara content knowledge dan pedagogical knowledge yang warna hijau itu kita sebut dengan pedagogical content knowledge. Itu irisan antara bagaimana proses penyampaian atau pembelajaran konten-konten di biologi, bagaimana proses pembelajarannya. Ya, kita sebut dengan pedagogical content knowledge. Misalnya, untuk membelajarkan materi tentang pencemaran, cocoknya menggunakan model problem solving atau case study, misalnya. Cocoknya pakai team based project, ya. Atau ini melalui biar siswa menemukan konsepnya sendiri, kita menggunakan inquiry learning. Boleh nggak? Boleh lah. Itu yang disebut dengan pedagogical content knowledge. Jadi bagaimana membelajarkan konten itu, menyampaikannya ke siswa dengan pengetahuan kita tentang ilmu mendidik atau pedagogical knowledge. Itu yang warna garis irisan antara PK dan CK. Warna biru muda. Ya, kemudian kita lihat lagi irisan antara technological knowledge dengan content knowledge. Bisa diberikan contoh yang warna biru itu sehingga menjadi technological content knowledge atau TCK. Kita sudah bahas beberapa minggu terakhir ini. Ini apa? Yang kayak pakai alat, itu Bu, laboratorium internet, secara kaitannya sama konten, belajar teknologi yang digunakan dalam untuk memahami biologi, untuk meneliti biologi, untuk mengembangkan biologi. Teknologi apa misalnya? Kemarin kita sudah bicara panjang lebar minggu-minggu yang lalu. Apa? Bisa diberikan contoh? Kemarin 3-4 minggu yang lalu kita bicara apa? Teknologi
yang berkaitan dengan biologi apa? Bioteknologi bukan, Bu? Iya. Contohnya apa teknologinya? Iya betul. Teknologinya contohnya apa? MRI, MRI, oke. Apalagi? PCR. PCR, ya. Metode itu ya. X-ray, X-ray. Terus apalagi teknologi apa? kultur, sel kultur, jaringan, Kultur sel, ya, kultur jaringan, rekayasa genetika itu. Ya, itu adalah contoh teknologi, contoh dari technological content knowledge. Teknologi yang digunakan di dalam biologi, ya, cloning, vaksin, produksi vaksin, apalagi ya, ya itu teknologi baik yang sederhana maupun yang kompleks ya. Tapi kalau dalam hal ini yang dibicarakan adalah teknologi yang kompleks ya. Untuk abad 21 ya, untuk abad 21 itu kita sudah berbicara tentang teknologi nano, tentang artificial intelligence gitu. Itu kan teknologi, tentang biomimetik. Masih ingat toh? Yuk kita baru bicarakan berapa. Nah, itu adalah contoh dari technological content knowledge, TCK. Oke? Bisa dipahami? Ya, coba. Tadi sudah ya antara irisan yang pedagogical content knowledge, PCK, TPK, dan TCK. Ya, ada TPK, ada TCK, ada PCK. Nah, sekarang kita lihat yang di tengah. Nah, sekarang sudah itu ya. Coba Anda ceritakan atau Anda berikan contoh. Apa itu TPACK? Tadi kan Ibu sudah potong-potong nih. Coba sekarang irisan dari semuanya. Jadi melibatkan konten, pedagogical, technological. Bisa memberikan contoh, ayo. Bagaimana itu TPACK? Libatkan TPCK. Hanya itu apa ya? Pedagogical gitu ya. Daripada TPCK itu nggak enak ya. Padahal sebetulnya cuma TPCK itu. Ayo, ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya mempelajari ini, menggunakan ini, dan ini, dan ini, dan ini. Kalau pengetahuan teknologi itu dalam menggunakan teknologi gitu, Bu. Ya tadi kan sudah Ibu jelaskan toh. Iya, Bu. Nah, Ibu pengen tahu nih, kalau sudah kan itu tadi sudah peritil tuh, jelasin satu-satu, kemudian keterkaitan satu, kemudian ini yang kaitkan semuanya nih, yang warna apa nih, hijau apa abu-abu ya di laptop Anda warnanya yang tengah itu. Warna apa sih itu? Hitam, abu-abu apa hijau atau itu? Nah, itu technological, pedagogical, content knowledge atau TPACK singkatannya. Berarti menggabungkan pengetahuan yang misalnya tadi di biologi tentang biologi sama pengetahuan di teknologi. Berarti pembelajaran biologi yang menggunakan teknologi. Sepertinya gitu. ya betul mendekati itulah. Jadi ketika belajar biologi itu ada teknologi, cara menyampaikannya, metodenya ya, kemudian teknologi yang terlibat di dalam proses untuk menyampaikannya, dan teknologi yang dipelajari di dalam biologi. Itu yang disebut dengan TPACK. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Ya, betul, itu menggabungkan ini gitu ya. Sebentar, ya nggak mau. Nah, content knowledge ya, Anda sudah paham tadi apa sih content knowledge? Nah,
Materi pelajaran mencakup pengetahuan berupa konsep teori. Kita sudah tahu ya content knowledge-nya di biologi itu tentang kebiologian ini misalnya. Ini sedikit sekali ya tentang sel, tentang evolusi, bioteknologi, dan so on. Udah ngerti ya kalau content knowledge, saya kira Anda tahu. Materi biologi itu apa sih? Jadi kita sudah bahas sejak di pertemuan pertama kan. Biologi itu subjek maternya itu apa? Udah ngerti ya Anda. Kalau lupa ya buka lagi yang PPT pertemuan pertama kedua dulu. Ya, kemudian PK, pedagogical knowledge. Ini intinya tuh menggambarkan tentang ilmu tentang bagaimana mengajar. Di sini ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, seorang calon guru, apalagi seorang guru ya. Jadi berkaitan menggambarkan pengetahuan yang secara mendalam terkait dengan teori dan praktek pembelajaran, praktek belajar mengajar. Ya, Anda nanti dalam perjalanannya selama di pendidikan biologi, insya Allah akan dibekali dengan pengetahuan tentang pedagogical knowledge. Tadi yang sudah saya sebutkan ya banyak ya. Ada yang MK termasuk MKDK, ada juga yang termasuk kalau yang pelajaran mata kuliah keprodian. Ya, misalnya strategi belajar mengajar, evaluasi, inovasi pembelajaran, inovasi media pembelajaran, dan bioedutainment, ada pembelajaran jelajah alam sekitar nanti. Nah, itu adalah pedagogical knowledge. Ya, misalnya belajar tentang apa itu konstruktivisme, apa itu pendekatan saintifik, apa itu discovery learning, apa itu problem based learning, apa itu inquiry terbimbing, apa itu diskusi, apa itu presentasi, observasi, dan praktikum. Nah, itu adalah pedagogical knowledge. Ini yang ketiga, teknologi knowledge. Nah, dasar-dasar teknologi yang dimanfaatkan untuk mensupport pembelajaran. Kalau seperti ini ya berarti maka wajib memahami ya, wajib memahami guru, calon guru Anda juga wajib belajar. Anda itu harus bisa membuat konten kreatif di YouTube, itu harus bisa. Jangan mau ketinggalan sama orang-orang yang tidak kuliah itu. Konten kreatifnya seperti ya konten kreatif yang benar-benar kreatif, yang berbau biologi lebih bagus gitu ya. Mau Anda masuk biologi, nah ini misalnya laboratorium virtual, program animasi, udah teknologi tadi ya teknologi yang digunakan juga dalam proses memahami biologi, misalnya tadi ada kultur jaringan, PCR, ada rekayasa DNA rekombinan, ada teknologi pembuatan vaksin, ada ya banyak hal ya, banyak hal, stem cell, apalagi biomimetik, ada penguasaan tentang nanopartikel dan seterusnya, itu adalah teknologi knowledge. Nah, sekarang kita gabungkan antara pedagogical content knowledge. Tadi sudah dijelaskan. Ini kita masuk ke contoh saja ya. Misalnya menggunakan discovery learning. Discovery learning adalah pedagogical content. Pedagogical. Kemudian menggunakan discovery learning dan konstruktivisme sebagai strategi yang digunakan dalam pembelajaran, misalnya konsep sistem respirasi. Nah, sistem respirasi itu adalah content knowledge. Atau menggunakan inquiry learning sebagai pedagogical knowledge untuk menjelaskan tentang genetika. Ya, itu ya. Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu yang disebut dengan pedagogical content knowledge. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Apa itu pedagogical content knowledge? Halo? Anda paham nggak? Hai, Bu. Sudah paham, Bu. Paham ya.
Oke, ya. Berikutnya. Nah, teknologi content knowledge. Ini kebetulan contohnya di sini adalah teknologi yang bisa membantu dalam proses pembelajaran. Nah, karena kita fokusnya pembelajaran ya. Dan sebetulnya juga teknologi-teknologi yang lain. Ya, oke. Contohnya Google Drive. Ya, siapa yang di sini belum bisa membuat Google Drive? Bisa semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa memperpendek itu apa kalau sudah ada URL-nya kemudian disingkat bisa? Bisa, Ibu. Bisa. Semuanya bisa. Oke Bisa. ya, anak muda mah cepat belajar gitu-gitu ya. Jangan sampai ada yang belum bisa loh ya. OneNote tahu nggak OneNote? Camdraw tahu nggak? Ini aplikasi-aplikasi. Nah, nanti cari informasi ya. Ini aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Ya kita taunya terbatas sih, paling-paling Google Drive, paling-paling itu, paling-paling Windows Movie Maker tahu nggak? Pernah pakai? Kalau Anda bikin film pakai apa? Belum pernah pakai, Ibu. Soalnya belum pernah bikin film gitu. Baiknya diberi tugas bikin film. Belum pernah ya? Latihan dong. Kalau bikin TikTok bisa? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Pinter ya kalian ya. Nah, itu coba deh kali-kali bikin TikTok tentang biologi gitu, yang menarik gitu. Oh, bikin film belum ya? Sayangnya nggak saya beri tugas ini ya. Besok. Berarti kawan-kawan kalau ketemuan lagi saya beri tugas untuk bikin film pendek. Ya, nanti yang berperan sebagai aktor siapa ya? Anda bikin skenario berperan gitu. Guru harus bisa begitu ya. Nanti diunggah di YouTube. Siapa yang dapat like terbanyak itu yang dapat bonus nilai. Ya, misalnya kayak gitu ya. Teknologi content knowledge. Internet, ada laptop, ada yang bisa memakai LCD, bisa menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu kan nggak cuma untuk presentasi. Anda tahu PowerPoint yang lain tuh apa lagi? PowerPoint untuk apa lagi? Video, Bu. Wah, bikin video, betul. Apalagi? Bikin gambar, Bu, bisa. Bisa, ya itu antara lain ya. Apalagi ada yang tahu lagi untuk apa lagi? Anda kalau bikin poster pakai PowerPoint, gambar-gambar gitu. Enggak, Bu. Pakai. Canva ya, bagus. Jadi bisa ya pakai Canva. Kalau yang pakai itu bisa nggak? Apa yang Corel? Sulit ya? Sulit. Dan berat. Dan berat itunya, aplikasinya tuh kalau dimasukkan di laptop bikin lemot gitu. Berat. Ya, sekarang yang Canva ya, gampang. Sudah bisa Canva semua belum yang di sini? Anda semua? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, oke. Bagus. Kalau bisa harus bisa, yang belum bisa ya harus bisa. Gimana caranya gitu. Nah, teknologi pedagogi knowledge atau TPK memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran secara aktif dan dapat membantu serta mempermudah memahami konsep-konsep materi pelajaran. Tadi sudah dijelaskan ya, misalnya menggunakan Prezi dan YouTube untuk memfasilitasi model inquiry terbimbing dalam diskusi keanekaragaman hayati, misalnya penggunaan Google Drive dan lembar kerja siswa untuk memfasilitasi discovery learning. Sekarang kan tidak ketemu dengan siswa, maka siswa itu LKS-nya diubah dalam bentuk Google Drive yang harus dikerjakan siswa. Bisa tahu seperti itu. Nah, nanti proses diskusinya bagaimana ya? Anda kalau menyelenggarakan via Zoom ya nanti bisa di breakout room. Mereka diskusi, nanti Anda bisa berkunjung ke masing-masing breakout room, misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, itu penggunaan teknologi untuk pembelajaran atau teknologi pedagogi knowledge atau TPK. Nah, sekarang apa tuh TPACK gitu kan?
TPACK. Nah, TPACK itu merangkum suatu rangkaian dalam pembelajaran di mana kemampuan penguasaan teknologi secara terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ya, komponen CPK dan teknologi. Jadi pada TPACK itu mensyaratkan terjadinya multi interaksi dan kombinasi antar komponen. Misalnya ini ya, kita langsung ke contoh saja. Ibu mengambil contoh salah satunya ini. Penggunaan video animasi atau film di YouTube dalam pembelajaran dengan strategi inquiry learning dapat membantu siswa untuk memahami materi perkembangbiakan tumbuhan dengan teknologi kultur jaringan. Nah, dari narasi itu, tolong salah satu menjelaskan mana itu yang teknologinya, mana itu yang pedagoginya, mana itu yang kontennya, dan mana itu TPACK-nya. Siapa yang menjelaskan? Yuk, siapa? Rizky? Mau jelaskan? Nur Rizky? Coba, itu. Penggunaan video animasi atau film di YouTube. Itu termasuk apa ya? Komponen apa? Itu yang menggunakan teknologi, Ibu. Teknologi. Terus? Nah, Terus yang kemudian lainnya lagi? untuk video animasi, film YouTube, inquiry, kalau lembar kerja siswanya di Google Drive juga di dalam termasuk teknologi. Terus yang pedagogicalnya yang mana? Yang mana? Yang memfasilitasi siswa menganalisis berbagai problem, bukan, Bu? Bukan. Itu adalah teknologi, itu kan penggunaan teknologi untuk itu. Tapi pedagogicalnya sendiri di mana? Izin menjawab, Bu. Silakan, Elsa. Yang pedagogicalnya itu yang strategi inquiry learning itu. Oke, ya betul ya. Jadi bagaimana metode, model, cara untuk menyampaikan materi itu yang disebut dengan pedagogical. Ya, sehingga siswa dapat memahami materi. Nah, kemudian yang mana yang content knowledge-nya? Itu Bu yang untuk memahami materi perkembangbiakan tumbuhan dengan kultur jaringan. Terus yang bawah Content knowledge-nya yang mana? Bukan memahami toh. kultur jaringan. Oke, kultur perkembangbiakan tumbuhan. Iya, perkembangbiakan tumbuhan dengan kultur jaringan. Itu sudah tidak hanya content knowledge, itu juga sudah melibatkan teknologi knowledge. Kalau content knowledge-nya itu adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kultur dengan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan dengan kultur jaringan itu adalah teknologi content knowledge. Oke? Baik, Bu. So, mana ya? Udah ya? Nah, itu kelihatan TPACK-nya kan di sini. Nanti kalau Anda diberi contoh-contoh kasus, karena beberapa soal di pilihan gandanya kan jelas tidak hanya ini ada, tapi mungkin langsung ke contoh-contoh. Coba kalau seperti ini masuk TPACK, masuk TPK atau masuk TKP, technological TCK atau TPK gitu ya. Nah, tuh. Ya, nanti harus ngerti tuh. Nah,
kenapa sih kok harus guru tuh kok harus seperti ini gitu ya? Mungkin zaman saya belajar dulu, zaman SD enggak ada di persyaratan guru harus menguasai teknologi. Kalau pintar ngajar mungkin ya sudah ada ya, pintar menyampaikan konten knowledge enggak, tapi teknologi tidak syarat itu. Pokoknya ngajarnya pakai ceramah aja boleh. Saya itu waktu SMP itu masih ada guru saya yang modelnya drill ya. Dia ngomong gini, bilang gini, oke, dengarkan saya, jangan mencatat. Gurunya cerita, guru sejarah kayaknya dulu. Yang biologi juga sama lah kayak gitu-gitu, misalnya juga sama. Dengarkan saya, jangan mencatat. Terus dia cerita, dia jelaskan. Terus saya sekarang catat. Nah, dia dikte. Ada begitu. Ada yang senang, guru itu senangnya menulis di papan tulis. Jadi semua catatan dia tulis di papan tulis. Kita cuma lihat baca tulisan dia di papan tulis. Pindahin ke buku. Saya punya guru yang seperti itu. Tapi ya memang, tapi nyatanya ya baik juga sih. Hafal sampai sekarang, tapi hafal doang gitu. Terus mungkin ada yang modelnya ceramah tok. Itu masih lumayan ya. Ada yang modelnya silakan buka bukunya halaman berapa, LKS-nya buka dan silakan dikerjakan. Dan jangan-jangan yang seperti itu. Ya, kalau guru-guru Anda tidak seperti itu ya. Saya kira sudah zaman sekarang kan mestinya mereka sudah juga mampu menguasai teknologi kan. Karena kan baru lulusan tahun ini. Apa ada yang masih hanya ceramah tok, gurunya tidak menguasai teknologi apapun atau minimalis? Dulu waktu SMP gitu ada yang kayak gitu. Masih ada yang itu ceramah Masih doang? ada, Ibu. Waktu SMP. Sampai SMA masih ada, Bu. Oh ya? Iya, Iya. masih ada. Jadi cuma bener-bener patokannya buku, terus kayak cerita udah gitu. Kita muridnya kayak nggak diajak berinteraksi gitu, Bu. Ada satu guru yang kayak gitu. Ngomong sendiri gitu? Iya, jadi dia cuma istilahnya fokus ke bukunya gitu. Terus habis itu nanti tiba-tiba disuruh ngerjain halaman ini gitu. Guru sains kah? Pak guru sosial? Bukan. PKN. Nah, kalau saya itu loh ya. Kalau sains agak sains adakah yang begitu? Jangan-jangan guru biologi Anda juga begitu dulu? Kalau sains nggak ada sih, Bu, kalau di SMA saya. Yang lain? Yang mungkin fasilitas teknologinya sangat terbatas sehingga menyebabkan guru seperti itu. Atau ada nggak ada ya? Atau saya tanya nih, kalau Anda nanti, Anda itu kan guru abad 21 ya, kan dituntut bisa melakukan TPAJK ini. Nah, sekarang kalau Anda bilang sama saya, lah Bu lah, siapa tahu ya, ini kan siapa tahu nanti Anda ditempatkan menjadi ASN tapi di daerah terpencil gitu, yang listrik aja batet gitu ya, sering matinya daripada hidupnya, sinyal tidak ada gitu, kalau mau cari sinyal harus lari ke gunung. Guru ada gitu, ada ya. Alumni kita, alumni pendidikan biologi itu yang ikut guru-guru garis depan itu loh, yang ikut PPG, kemudian SM3T, kemudian jadi guru-guru di garis depan itu banyak ya, ke daerah NTT, di daerah Kalimantan Utara sana, di Papua itu, di Aceh. Ya. Ada yang ditempatkan di daerah yang benar-benar sinyal pun tuh nggak ada, Bu. Kalau kami mau connect ya kita harus lari ke gunung, naik pohon dan seterusnya. Ada loh yang kayak gitu. Nah, seandainya nanti Anda menjadi pejuang-pejuang itu ya, pejuang-pejuang tanpa tanda jasa itu, di daerah yang seperti itu, bisa nggak menerapkan TPAJK? Pertanyaan saya. Bisa nggak menerapkan TPAJK? Yuk, siapa yang mau jawab? Mau berpendapat? Bukan menjawab ya, ini berpendapat aja. Mungkin saya coba berpendapat ya, Bu.
Silakan. Emang agak susah sih Bu sebenarnya. Cuma kan maksudnya kalau di daerah kayak gitu mesti kan ada satu titik yang benar-benar emang apa namanya sinyal tuh bagus gitu lah Bu istilahnya. Nah, biar muridnya juga nggak bosen cuma di kelas kayak sekali-sekali murid dibawa ke alam gitu sambil diajarin dan lain-lainnya. Terus nanti kalau pas di tempat yang sinyal yang bagus kayak duduk di situ melingkar atau gimana terus diajarin teknologinya gitu. Maksudnya biar biar nggak gaptek juga murid-muridnya. Kenalkan ya. Iya. Ya. Boleh, bisa jadi begitu. Tapi yang ada yang penting lagi nih ya, kondisi yang seperti itu apakah membuat kemudian guru tidak bisa menerapkan TPACK? Tetap masih bisa. Sehingga kalau supaya bisa itu diperlukan kemampuan apa? Kemarin kita sudah bahas ya di neuroscience, di multiple intelligence. Kemampuan apa? Untuk beradaptasi ya, betul, beradaptasi dulu. Setelah mampu beradaptasi, lalu kan harus berkembang nih, nggak cuma itu aja kan? Berinovasi. Betul, berinovasi. Jadi perlu pemikiran-pemikiran kreatif dan berani. Anda punya kakak kelas alumni, itu yang saya ceritakan tadi ya, namanya Arif Darmadiansah. Dia dulu waktu kuliah memang aktif sih, dia dulu pernah jadi ketua HIMA gitu ya. Di kelas aktif dia, aktif dan anaknya sangat-sangat kreatif dan inovatif. Kebetulan dia menjadi guru garis depan di daerah ND sana, Flores atau ND gitu, NTT gitu, di tempat yang sangat terpencil. Apa sih namanya daerahnya itu saya lupa saya. Sangat-sangat terpencil. Tapi Anda nggak tahu nggak? Dia menjadi guru inovatif tingkat nasional. Dia menulis buku, ya, diterbitkan oleh penerbit yang tidak acak-acak ya, Erlangga gitu misalnya. Dia membuat alat untuk memudahkan siswa mikroskop, membuat buat mikroskop untuk berbesar itu kayak mikroskop gitu ya. Apa sih dia kasih nama apa gitu ya? Itu menang di tingkat nasional. Membantu siswa untuk mengamati jaringan misalnya. Yang dia contoh itu di segala keterbatasan dia bisa membuat itu. Coba aja Anda browsing tuh namanya Arif Darmadiansah gitu. Itu guru penggerak atau apalah, dia tuh banyak sekali prestasinya sehingga akhirnya dia sering ke Jakarta menerima penghargaan, menerima pelatihan lah. Sayangnya yang kemudian berikutnya adalah siswanya jadi sering ditinggal karena dia sering ke Jakarta untuk menerima penghargaan, untuk ikut lomba, itu anehnya luar biasa itu ya. Jadi itu yang harusnya menjadi inspirasi Anda ya. Baik. Ya, jadi bukan keterbatasan itu bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan. Ya, Anda tetap harus menerapkan ini. Nah, ini. Abad 21 PL, 21st century pedagogy. Ya. Baik, dari diagram ini mana yang Anda pengen tanyakan? Mana yang Anda tidak jelas? Izin menanya, Bu. Saya kurang paham dengan self review dengan PR review, gitu, Bu. Mana? Self review dengan PR review di atas kiri. Oke. Baik, Ibu, terima kasih.
encourage reflection with. Ya, itu. Jadi di zaman abad 21, pendidikan di abad 21 itu kemampuan untuk melakukan self review dan peer review itu juga harus dikuasai. Maksudnya apa self review? Self review itu bisa menilai diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Kemudian penilaian antar teman. Ya, jadi penilaian itu sebetulnya tidak hanya dari satu sisi dari guru, tetapi juga siswa itu dilatih untuk bisa menilai dirinya sendiri dan teman-temannya dan penilaian dari teman-temannya. Contohnya begini ya, misalnya diberi satu soal oleh guru, kemudian dia menjawab. Lalu kalau guru kan pasti sudah terbiasa menilai ya, mereview tugasnya. Kemudian guru itu memberikan gini, kalau dari rentang 1 sampai 10, menurut kamu sendiri, pekerjaan kamu tuh kamu mau nilai berapa dan kenapa? Nah, itu adalah self review. Ya, saya mau menilai 10, Bu. Loh, kenapa? Karena begini alasannya ada. Enggak, Bu, ini kayaknya saya tidak yakin dengan jawaban saya. Saya mau kasih nilai 5 aja lah, karena menurut saya ini saya nggak paham yang ini, saya belum begitu jelas yang ini, saya ini masih ragu-ragu menjawabnya. Nah, itu adalah self review. Bisa dipahami ya, Sisa ya? Bisa, Ibu. Ya, nanti ke depan arahnya kan begitu. Nah, nanti dibandingkan ya, misalnya dia sendiri menilai ini pekerjaan saya ini layak diberi nilai 8 ya, atau 9. Dia self review begitu, dengan alasannya begini. Sesuai nggak nanti kira-kira dengan penilaian dari guru? Nah, kalau itu harus dilatihkan. Mungkin tadinya jomplang gitu ya, gurunya cuma nilai 6, dia menilai pekerjaannya jadi 9. Tapi lama-lama harusnya ketika dia sudah mulai sadar bisa mereview kemampuannya sendiri, itu harapannya lama-lama imbang nih. Nah, 11-12 lah. Gitu. Nah, kemudian peer review. Peer review apa? Peer review adalah penilaian dari teman-temannya. Misalnya dalam satu kelompok gitu ya, ada pekerjaan begitu. Nanti nilainya yang bisa jadi, bukan dalam kelompok. Si A begitu, si A itu dinilai oleh temannya, oleh si B, oleh si C. Nanti kebalikannya si B dinilai oleh si D, oleh si E dinilai oleh si A kayak gitu. Itu namanya peer review. Penilaian oleh teman. Anda presentasi ya di depan gitu, Anda mengumumkan, lalu Ibu bilang ini, coba kelompok itu yang maju kelompok 1, coba kelompok 2, silahkan dinilai, silahkan dikomentari. Nah, itu juga peer review namanya. Gitu, Mbak. Ya, paham ya? Paham, Ibu. Terima kasih. Ya, coba yang ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan, Raswita. Saya belum paham yang interdisciplinary approach yang sebelah kanan. Approach. Iya, Bu. Oke. Nah, ya. Ini kaitannya sama ini loh. Encourage collaboration with. Nah, ketika berkolaborasi itu kita sebaiknya tidak hanya dengan kita tidak hanya dengan satu disiplin ilmu misalnya, hanya biologi saja tidak. Ya, kita harus interdisiplin mikirnya. Anda itu ketika belajar biologi itu sebaiknya Anda juga mempelajari ilmu yang lain. Bisa jadi yang sesama sains, masih satu rumpun, tapi bisa jadi yang di luar itu, misalnya Anda belajar tentang ilmu social entrepreneurship misalnya. Anda belajar tentang entrepreneurship, Anda belajar tentang teknologi pengolahan makanan atau apa, Anda belajar tentang manajemen, Anda belajar tentang bisnis gitu, Anda belajar tentang kalau guru apa ya, misalnya bagaimana Anda belajar tentang kesenian, misalnya Anda belajar tentang musik nanti Anda gunakan itu untuk proses pembelajaran di biologi, itu boleh. Jadi interdisiplin
memang yang diharapkan seperti itu ya. Nanti ke depan misalnya Anda nanti diminta untuk membuat PKM itu apa, hasil karya mahasiswa itu penelitian, itu penelitian, nanti Anda pasti akan diberi tugas itu tuh. Nah, kalau nanti membuat proposal itu sebaiknya jangan biologi semua, jangan ya. Kalau Anda biologinya mungkin ambil satu teman untuk untuk ajak diskusi. Nanti Anda perlu ajak misalnya teman dari Ilkom. Oh, anak yang pintar informatika, Anda ajak. Oh, kalau saya mau jualan, saya butuh orang yang pintar menganalisis bisnis. Anda ajak anak ekonomi. Oh, ini saya butuh teman yang pintar teknologi nih, teknologi. Kalau Anda punya ide misalnya teknologi yang berkaitan dengan listrik. Oh, saya ajak anak elektro. Boleh nggak? Boleh aja. Oh, saya mau bikin film, nah saya ada anak-anak di FBS nih, yang jurusan DKV. Jadi justru memang harus begitu, itu namanya interdisciplinary approach. Ya, gitu Roswita. Baik, Bu. Satu lagi pertanyaan, sudah jam 4 sama orang. Satu lagi. Mungkin ada yang belum jelas. Nanti kalau jangan-jangan saya tanyakan loh di ujian loh. Kalau Anda enggak. Ibu izin bertanya. Ya, hari ini. Yang real words, Yang mana? Yang real words problems yang Apa nih? Ini kaitannya dengan developing problem solving, ya, menggunakan problem solving, ya, developing problem solving. Jadi gini, salah satu bukti cerdas itu kan kemarin sudah dibahas ya. Salah satu bukti cerdas itu bisa menyelesaikan masalah dan bisa membuat masalah untuk diselesaikan. Masih ingat ya? Dikatakan cerdas, ya. Kecerdasan itu kalau satu bisa beradaptasi itu kecerdasan. Kemudian bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga bisa membuat masalah dan menyelesaikannya. Nah, ini berkaitan dengan problem solving, developing problem solving using. Ini real world problem. Maksudnya ketika menggunakan problem solving, maka problemnya itu harus problem yang real, yang ada di sekitar siswa, yang terjadi benar-benar. Kontekstual, in context of learning. Jangan mengada-ada. Nah, terus gimana Bu Adit caranya mendapatkan real world? Ya berarti harus banyak mengamati sekitar. Sekitar itu tidak hanya sekitar dalam artian physically ya, bisa Anda mengamati browsing di internet dulu, ini di dunia sana itu ada kejadian ini real nih kejadian kaitan dengan biologi misalnya. Ini real, ini kayak gini. Terus gimana? Ya begitu gitu ya. Dipahami itu dipahami. Paham nggak, Mbak? Real, kejadian real world problem. Iya. Ya. Paham, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi nanti misalnya guru tuh boleh loh menggunakan problem yang biar real ya, biar kontekstual itu misalnya menggunakan problem berdasarkan berita atau news ya, berdasarkan news. News itu kan di internet banyak ya, misalnya berita tentang terjadinya apa ya? Wabah penyakit yang diakibatkan oleh zaman sekarang nih misalnya nih diakibatkan atau telah merebak varian baru dari corona COVID-19 sudah merebak varian baru sifatnya lebih virulen. Kenapa lebih virulen dan bagaimana efeknya yang sudah divaksin dan seterusnya. Nah, itu kan real world tuh. Itu bahan diskus yang sangat bagus. Ya, jadi siswa dilatih untuk memecahkan problem itu, dia berpendapat berdasarkan pengetahuannya, tapi masalahnya real, tidak mengada-ada ya, tidak di negeri antah berantah telah terjadi, nanti yang aneh-aneh gitu, yang tidak terjadi tidak ada, itu nggak disarankan ya, gitu. Oke, gitu ya. Oke, sementara itu, bukan sementara itu sudah selesai nih kayaknya. Nah. Ya baik. Ini kucing siapa nih pakai mukena? Ya, oke, untuk kuliah
kita hari ini berarti untuk materi bioperspektif untuk semester ini selesai ya, dari awal sampai dengan akhir. Saya sangat berharap Anda bisa lebih mendapatkan gambaran tentang bagaimana perspektif biologi hari ini dan masa depan, dan apa sih kira-kira yang nantinya akan Anda hadapi ketika Anda menjadi guru biologi di masa depan. Saya berharap tentunya Anda menjadi guru-guru yang kompeten ya, yang benar-benar menjadi guru yang baik, yang berkualitas begitu, karena masa depan negeri ini itu bertumpu pada Anda semua itu ya, nanti di zamannya. Ibu kan sudah, Ibu mengantarkan aja gitu. Zaman Ibu kan sudah lalu, yang ini tinggal yang muda-muda gitu ya, yang mengerjakan. Nah, bagian Anda nih. Ya, nah, jadi berdasarkan bekal ini jangan sia-siakan waktu Anda di selama kuliah, gunakan sebaik-baiknya, gunakan untuk menambah konten knowledge Anda, teknologi knowledge Anda, kemudian kemampuan Anda untuk pedagogi Anda diasah semuanya, sehingga nanti Anda tinggal menerapkan TPACK-nya itu. Kalau masing-masing sudah dikuasai dengan baik, itu lebih mudah menerapkannya. Saya kira itu untuk UAS-nya nanti akan diumumkan selanjutnya, waktunya yang jelas minggu depan ya. Soal materinya dari pewarisan sifat sampai hari ini, gitu. Ya, baik, saya kira cukup ya, tidak ada tugas Anda adalah belajar. Tugas-tugas yang kemarin saya kira sudah banyak, nanti bisa menjadi bahan masukan untuk mungkin Anda baca-baca lagi ya, barangkali ada yang materi-materi yang keluar dari situ. Kemudian yang berkaitan dengan materi-materi yang kemarin Anda presentasikan, silahkan Anda minta teman Anda untuk men-share PPT-nya kemarin untuk Anda baca-baca lagi dan seterusnya gitu ya, berbagi bersama. Baik, sebelum kuliah kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh ilmu yang berkah dan Anda mendapatkan kelancaran selama menempuh studi. Ya, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya senang di kelas ini Anda semuanya aktif. Nanti diasah lagi ya keterampilan berbahasa Inggrisnya supaya memudahkan Anda ketika nanti sudah lulus, karena itu penting, benar ya, benar-benar penting kemampuan itu. Yang belum merasa masih sedang-sedang ya, kalau tambah les dan sebagainya, kalau Anda masih muda-muda masih bisa mengejar itu ya, kejar aja pokoknya. Sehingga nanti Anda terbuka wawasan Anda, bisa sekolah ke luar negeri, misalnya dapat beasiswa, kan senang tuh ya, bisa bekerja pada perusahaan multinasional gitu, yang biasanya mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris aktif dan seterusnya. Oke ya, itu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.